Dalam menghadapi UTS kimia di TPB, setiap mahasiswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada beberapa mahasiswa yang lebih fokus ketika belajar dengan membaca catatan, ada pula mahasiswa yang lebih rajin untuk latihan soal, dan ada pula mahasiswa yang mengandalkan diskusi atau tutor. Namun pertanyaan utamanya bukan sekedar bagaimana mahasiswa belajar, namun metode mana yang benar-benar efektif dalam meningkatkan hasil akademik. Berangkat dari pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas metode belajar mahasiswa TPB ITB Jatinangor berdasarkan nilai UTS kimia. Nah, mengapa topik yang kami angkat ini penting? Yang pertama, UTS kimia memiliki persentase dalam nilai akhir yang cukup besar, yaitu sebesar 30%. Hal tersebut membuat mahasiswa akan belajar dengan keras untuk mendapatkan nilai terbaik. Nah, untuk mempersiapkan diri dalam UTS kimia, mahasiswa menggunakan metode belajar yang beragam. Keberagaman metode belajar mahasiswa tersebut menandakan bahwa belum tentu metode belajar yang digunakan oleh mahasiswa tersebut efektif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas setiap metode belajar belum tentu sama. Lalu, apa yang melatar belakangi penelitian ini? Yang pertama, TPB merupakan fondasi akademik ITB. TPB atau tahap persiapan bersama merupakan tahapan awal yang harus dilalui mahasiswa ITB semester awal. Nah, dalam tahap persiapan bersama tersebut, kimia merupakan mata kuliah dasar. Nah, di mana setiap mata kuliah terdapat UTS yang merupakan indikator capaian akademik utama. Dan untuk mempersiapkan diri, mahasiswa menggunakan metode belajar yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kami merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sih metode belajar yang digunakan oleh mahasiswa TPB ITB Jatinangor dalam mempersiapkan UTS kimia. Yang kedua, bagaimana perbedaan hasil UTS kimia mahasiswa berdasarkan metode belajar yang mereka gunakan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh frekuensi belajar, durasi belajar, motivasi, dan disiplin belajar terhadap pencapaian nilai UTS kimia mahasiswa. Yang keempat adalah metode belajar apa yang paling efektif meningkatkan hasil nilai UTS kimia dan mengapa metode tersebut lebih efektif dibandingkan metode lain. Nah, untuk melaksanakan penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan metode belajar mahasiswa dan membandingkan efektivitas metode belajar berdasarkan hasil nilai UTS kimia mereka. Di mana kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah kuesioner, untuk mendata seperti nilai kimia mereka, lalu metode belajar apa saja yang mereka gunakan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah dokumentasi, yaitu dokumentasi berupa hasil nilai UTS kimia mahasiswa TPB ITB Jatinangor tahun 2025, dan yang terakhir adalah studi pustaka. Lalu teori apa saja yang membantu kami dalam penelitian ini? Yang pertama adalah teori pembelajaran pada mahasiswa. Pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi melibatkan kombinasi proses kognitif, metakognitif, dan afektif. Kemudian, Cognitive Theory of Multimedia Learning menyatakan bahwa belajar akan lebih efektif ketika mahasiswa menerima materi melalui berbagai saluran. Artinya, mahasiswa belajarnya akan lebih efektif apabila mahasiswa tersebut belajar melalui berbagai sumber atau berbagai metode menerima materinya. Kemudian ada pun konsep active recall, yaitu mengingat kembali dan mengerjakan latihan-latihan soal. Dan yang terakhir adalah motivasi belajar berdasarkan self-determination theory atau disingkat SDT. Selain itu, ada beberapa variabel metode belajar yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah membaca catatan, yang kedua adalah menonton video, yang ketiga adalah diskusi secara kelompok, yang keempat adalah mengerjakan latihan soal, yang kelima adalah belajar dengan tutor atau teman belajar, dan yang keenam adalah mengikuti bimbingan belajar atau biasa disebut bimbel. Selain itu, ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari nilai UTS kimia. Yang pertama adalah rata-rata waktu belajar per minggu mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam UTS kimia. Yang kedua adalah waktu kapan mahasiswa tersebut memulai belajar, misalnya H-1 UAS, H-3, H-7, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah minat mahasiswa tersebut terhadap mata kuliah kimia, karena minat sendiri merupakan aspek motivasional bagi mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah efektivitas metode belajar menurut persepsi mahasiswa, dan yang terakhir adalah beberapa faktor yang dianggap paling mempengaruhi keberhasilan belajar, seperti dari dosen, metode belajar pribadi, kelompok belajar, apakah mahasiswa tersebut punya kelompok belajar atau tidak, kemudian waktu mahasiswa tersebut belajar, ataupun motivasi pribadi mahasiswa. Nah, setelah melakukan penelitian dengan metode penelitian yang kami gunakan tadi, didapatkan hasil dan data yang telah kami olah. Di sini terdapat gambar distribusi nilai UTS kimia mahasiswa. Nah, dalam gambar tersebut terdapat pola yang relatif mendekati sebaran normal dengan kecenderungan nilai berada pada rentang menengah hingga tinggi, di mana sebagian besar mahasiswa memperoleh nilai antara 40 hingga 90, dengan puncak frekuensi berada di sekitar nilai 60 sampai 70. Ditunjukkan pada batang dalam gambar ini yang tinggi, menunjukkan frekuensi yang besar berada pada rentang 60 hingga 70. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa nilai ekstrim, baik dari nilai sangat rendah maupun nilai yang sangat tinggi.
Hal tersebut mengindikasikan adanya variasi tingkat pemahaman dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi UTS kimia. Selanjutnya terdapat gambar box plot metode belajar versus nilai, di mana pada gambar ini mahasiswa yang menggunakan metode membaca catatan dan latihan soal ditunjukkan oleh gambar hijau dan biru. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kedua metode ini cenderung memiliki median yang lebih tinggi dibandingkan metode tutor atau teman belajar. Kemudian, metode diskusi kelompok yang ditunjukkan oleh gambar yang berwarna hijau muda menunjukkan hasil yang relatif stabil dengan sebaran nilai yang tidak terlalu ekstrim. Ditunjukkan pada gambar bahwa metode diskusi kelompok ini memiliki rentang median di atas 60. Ya, lebih stabil dibandingkan metode yang lain. Kemudian, metode tutor atau teman belajar memperlihatkan variasi nilai yang cukup lebar, ditunjukkan dari gambar yang berwarna oranye, yang menunjukkan bahwa efektivitas metode tersebut bergantung pada kualitas pendampingannya. Jadi, efektif atau tidaknya metode tersebut tergantung oleh orang yang mendampingi mahasiswa tersebut belajar, dan bagaimana mahasiswa tersebut melibatkan diri dalam tutor atau teman belajar secara aktif atau tidak. Maaf, gambarnya sepertinya terdapat error, namun sepertinya masih terlihat. Nah, kemudian ini terdapat gambar yang menyatakan hubungan antara waktu mulai belajar sebelum UTS dengan nilai yang diperoleh. Gambar tersebut merupakan scatter, ditunjukkan dengan titik-titik yang menandakan hubungannya tersebut. Di mana mahasiswa yang mulai belajar lebih awal cenderung memiliki nilai yang lebih konsisten. Lebih konsisten bukan berarti nilainya lebih tinggi, namun berada pada rentang menengah hingga tinggi. Tapi tidak selalu semakin awal belajar semakin tinggi nilainya, karena hal tersebut juga dipengaruhi faktor seperti durasi belajar, metode belajar, dan strategi yang digunakan mahasiswa untuk belajar. Kemudian, yang terakhir adalah heat map korelasi faktor belajar dengan nilai. Di sini terdapat beberapa faktor belajar yang dapat mempengaruhi nilai, seperti tutor, latihan soal, diskusi, video, dan lain-lain. Di mana nilai UTS memiliki korelasi positif tertinggi dengan frekuensi latihan soal. Ditunjukkan pada rentang berikut. Kemudian frekuensi membaca catatan dan durasi belajar juga menunjukkan korelasi positif terhadap nilai UTS meskipun dengan kekuatan yang lebih rendah. Selanjutnya, waktu mulai belajar, yaitu beberapa hari sebelum UTS, memiliki korelasi yang sangat lemah terhadap nilai. Jadi, faktor yang paling tidak mempengaruhi nilai UTS kimia adalah waktu kapan mahasiswa tersebut mulai belajar. Nah, waktu mulai belajar saja tidak cukup untuk menjelaskan variasi nilai tanpa mempertimbangkan faktor lain-lainnya seperti metode dan intensitas belajarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hal yang paling mempengaruhi nilai UTS kimia adalah frekuensi latihan soal dan membaca catatan. Dan selain itu, durasi belajar juga menunjukkan korelasi yang cukup besar walaupun lebih rendah daripada frekuensi latihan soal. Sehingga dari data-data tersebut yang telah kami olah dapat disimpulkan bahwa metode yang paling banyak digunakan adalah membaca catatan dan mengerjakan latihan soal. Karena metode tersebut sesuai dengan teori active recall, yaitu mahasiswa atau siapapun itu akan mendapatkan metode belajar yang lebih efektif apabila dengan mengingat kembali, yaitu dengan membaca catatan dan mengerjakan soal latihan. Kemudian yang kedua adalah metode belajar yang bersifat aktif, khususnya mengerjakan soal latihan, menunjukkan median nilai yang lebih tinggi dibandingkan metode belajar lain. Nah, nomor 2 ini dibuktikan dari box plot. Gambar box plot ini yang menandakan bahwa latihan soal itu merupakan metode yang paling stabil hasil nilainya, memiliki median yang lebih tinggi pula. Kemudian, kesimpulan ketiga adalah latihan soal memiliki korelasi paling kuat dengan nilai UTS. Dibuktikan dari heat map korelasi faktor belajar dengan nilai, di mana frekuensi latihan soal memiliki korelasi positif yang paling tinggi. Selain itu, durasi belajar tidak mempengaruhi yang secara signifikan terhadap nilai, karena durasi belajar saja tidak cukup untuk melihat apakah metode yang digunakan itu efektif atau tidak. Namun metode itu akan terlihat mana yang lebih efektif apabila strategi yang digunakan mahasiswa itu lebih efektif pula. Jadi tidak bergantung durasi belajar atau hamin berapa mahasiswa tersebut belajar, karena dibuktikan pada data yang kita dapatkan bahwa mahasiswa yang belajar lebih dekat dengan hari H UTS belum tentu hasilnya lebih jelek daripada mahasiswa yang belajar lebih awal. Begitupun sebaliknya, mahasiswa yang lebih awal belajarnya belum tentu nilai mahasiswa tersebut juga lebih besar daripada mahasiswa yang belajarnya lebih mepet dengan hari H ujian. Karena terdapat berbagai macam faktor seperti strategi mahasiswa dalam belajar yang berpengaruh lebih besar daripada
durasi belajar atau hamin berapa mahasiswa tersebut mulai belajar. Selain itu, motivasi serta minat terhadap mata kuliah kimia turut mempengaruhi nilai. Jadi, mahasiswa yang cenderung lebih minat terhadap mata kuliah kimia mungkin memiliki motivasi yang lebih tinggi sehingga memiliki persiapan yang lebih efektif gitu. Dan yang terakhir adalah secara keseluruhan, metode belajar yang paling efektif adalah kombinasi antara membaca catatan dan mengerjakan soal latihan yang sesuai dengan teori yang kita gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori atau konsep active recall, di mana mahasiswa akan belajar lebih efektif apabila mengingat kembali apa yang mereka sudah pelajari, baik itu dengan membaca catatan ataupun mengerjakan soal latihan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.